Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RZM Saputra, dan di sebelah kanan saya Dea Savitri, dan di sebelah kiri saya. Dela Petrus Kamareni. Jadi kami adalah mahasiswa semester 1 dari Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dari kelas R1 dengan kelompok diskusi kelompok 2. Jadi di sini kami sedang mengunjungi Museum Bala Putra Dewa dalam rangka memenuhi tugas pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Baiklah, selamat menyaksikan. Arca megalitik dikenal dengan megalitik stone. Asal didapat desa Pulau Panggang Pagaralang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Arca ini merupakan salah satu hasil dari tradisi megalitikum. Bentuk secara keseluruhan memperhatikan sikap seseorang yang sedang duduk di atas seekor binatang, sulit dikenal karena aus. Arca megalit orang menunggang kerbau atau dikenal dengan the man riding a buffalo. Asal didapat desa Gunung Megang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Perwujudan arca ini memperlihatkan seorang laki-laki sedang berusaha menaklukkan atau menunggang seekor binatang menyerupai kerbau. Kepala arca megalit pakai tutup kepala dikenal dengan the head of megalith statue white gear. Asal didapat desa Pematang Pagaralam, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Perwujudan kepala arca ini menampilkan keperkasaan yang diperlihatkan oleh ekspresi wajah yang kuat, gambaran seorang prajurit. Kepala arca megalith tanpa tutup kepala dikenal dengan the head of megalith statue white heart girl. Selanjutnya adalah Galeri Melaka. Melaka merupakan sebuah negeri yang terletak di selatan Malaysia yang terkenal dengan peninggalan sejarahnya. Walaupun Melaka adalah antara negeri yang kecil selepas Perlis, tetapi kemasyhuran Melaka khususnya melalui sejarah dan budayanya turut diketahui masyarakat Malaysia. Terkenalnya kewujudan negeri Melaka sehingga selat yang memisahkan antara negara Malaysia dan Indonesia mengambil sempena nama Melaka yang dikenali sebagai Selat Malaka. Sejarah Melaka yang menjadi tunggak kepada sejarah Malaysia pada masa kini bermula daripada pembukaan Melaka, era penjajahan Portugis, Belanda, Inggris, Jepang sehingga negara mencapai kemerdekaan. Sememangnya tidak dapat dinafikan lagi bahwa Melaka bandaraya bersejarah kaya dengan pelbagai khazanah warisan peninggalan sejarah yang tidak ternilai, terutamanya bangunan-bangunan lama yang mempunyai keunikan tersendiri dan panorama sekitar Melaka. Sehubungan dengan keunikan tersebut dan kesinambungan hubungan yang tersedia terjalin melalui program Dunia Melayu Dunia Islam antara Kerajaan Negeri Melaka dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka sebuah galeri yang dinamakan Galeri Melaka Malaysia ditubuhkan di Museum Negeri Bala Putra Dewa, Sumatera Selatan. Galeri Melaka mempamerkan sejarah dan perkembangan negeri Melaka, khususnya sektor peloncongan yang mempunyai persamaan dengan kota Palembang. Selanjutnya kita masuk ke gedung pameran 1. Hal pertama yang dilihat di sini adalah fosil-fosil. Yang pertama yaitu adalah fosil kayu sungkai. Kemudian yang kedua adalah fosil tulang gajah. Dan yang ketiga adalah fosil kerang. Di sini juga terdapat patung-patung hewan karnivora yang telah dihibahkan dari para pejabat untuk Museum Bala Putra Dewa. Selanjutnya kita bisa melihat barang, yaitu tempayan kubur. Tempayan ini disebut dengan tempayan kubur karena fungsinya, yaitu sebagai untuk menguburkan mayat. Tempayan kubur ini ditemukan pada tahun 1999. Lalu di sini ada kerangka manusia.
Benda ini merupakan sisa-sisa tulang manusia yang diduga hidup pada masa berburu dan mengumpulkan tingkat lanjut. Di sini juga terdapat deskripsi mengenai gua harimau. Dan di dalam gua harimau terdapat temuan mengejutkan, yaitu lukisan-lukisan yang digambar oleh manusia terdahulu. Di sini ada kerajinan kerami dari masa terdahulu. Selanjutnya di bagian sini ada meriam, keris-keris, dan juga keping-keping. Mata uang yang dikeluarkan oleh Kesultanan Palembang pada dasawarsa 1600-an hingga tahun 1825 ketika wilayah Kesultanan Palembang diambil alih oleh pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian kami menuju ke gedung pameran 2. Dan hal yang pertama dilihat di sini adalah gelang dan kalung manik-manik kepemilikan orang-orang zaman dahulu. Dan di sampingnya ada prasasti kedudukan bukit yang ditemukan oleh Batenburg pada tanggal 29 Oktober 1920. Dan di sampingnya lagi ada prasasti Talang Tuo. Dan kita lanjut ke kanan, ada prasasti Telaga Batu. Prasasti ini ditemukan di kawasan situs Sabo Kingking, 2 Ilir, Palembang. Prasasti ini berhuruf Palawa. Dan prasasti yang berbentuk lunjong ini adalah prasasti Kota Kapur. Kita lanjut, di sebelahnya ada prasasti Bom Baru. Kita lanjut lagi, di sampingnya ada prasasti Bungkuk. Dan prasasti terakhir yang ada di sini adalah prasasti Palas Pasema. Kemudian di sebelah prasasti tadi ada Arca Perwujudan 1, dan di sampingnya ada Arca Perwujudan 2, dan juga di sampingnya lagi ada Arca Perwujudan 3. Selanjutnya ada perahu lesung, panjangnya 760 cm, lebar tengah 80 cm, lebar ujung 23 cm, tinggi 35 cm, dan tebal 4 cm. Selanjutnya ada kemudi kapal yang ditemukan di perairan Sungai Musi, daerah Keramasan, dengan kedalaman sekitar 35 meter. Panjangnya 7,7 meter dan diameter pegangannya 18-30 cm. Maju sedikit dari kemudi kapal, di sini ada senjata Kesultanan Palembang, yang diantaranya ada keris Palembang, pedang Palembang yang terdiri dari 3 bagian, yaitu bilah, warangka, dan hulu. Dan juga di sini ada tombak. Dan di sini juga ada silsilah penguasa Palembang dari Nabi Adam alaihissalam sampai keturunan Sultan Mahmud Badarudin II di Ternate. Lalu di samping silsilah tadi ada tempat surat orang terdahulu. Dan di sini juga ada kitab-kitab. Dan di sebelah sini ada gedung pameran 3 dan kita lihat karena apa aja isi yang di dalam gedung pameran 3 ini. Dan di sini ada ukiran dan berbagai macam ukiran lainnya. Jadi di sini ada balok kayu berukir. Balok kayu yang diukir banyak digunakan pada rumah tradisional Sumatera Selatan yang berupa rumah panggung, yaitu antara lain pada bagian sako, alang, tapak putri, peminggang, babat putri, dan kung atung. Balok berukir yang dipamerkan adalah 11 batang. Pada balok kayu tersebut ada yang berukir motif flora berupa sulur-suluran geometris berupa bala ketupat dan isian, dan lengkungan geotik, dan fauna berupa paruh burung. Dan di sini ada meja Jogja dan standar tombak. Kukuran kelapa berfungsi sebagai parutan kelapa, namun hasil parutannya agak kasar.
Pada zaman dahulu belum ada mesin parut kelapa, sedangkan parut kelapa secara manual kelapanya harus dikupas terlebih dahulu dengan alat berukuran ini. Di sini juga ada cermin. Lalu, di sebelah kiri ada berbagai kerajinan anyaman, yang dimana terbuat dari rotan, dan di antara kerajinan ini, ada yang berfungsi sebagai pot bunga, sangkik buah, dan sebagainya. Dan di sini juga ada kerajinan lak. Lak adalah sejenis damar yang dihasilkan oleh serangga pada tumbuhan pertu. Adanya hubungan dagang antara Cina dan Kerajaan Sriwijaya pada abad 7 Masehi membuat kerajinan lak tidak asing lagi bagi masyarakat Palembang. Dan bahkan di sini terdapat barang kerajinan lak yang merupakan peralatan lamaran dan perkawinan. Kemudian, di sini ada batik. Bagi yang belum tahu apa itu batik, batik merupakan kesenian gambar di atas kain untuk pakaian. Kerajinan batik yang berkembang di Palembang adalah batik cap. Kemudian di sebelah sini ada banyak macam kain songket. Dan di sebelah kain songket ini ada alat tenun. Kemudian, alat songket ini secara keseluruhan memiliki ukuran 2 kali 1,5 meter dan terdiri atas gulungan atau bom untuk menggulung benang dasar tenunan, penyicing untuk merentang dan memperoleh benang tenunan. Lalu sampailah kami di tempat terakhir di Museum Balaputra Dewa, yaitu Rumah Limas. Rumah Limas merupakan rumah tradisional Sumatera Selatan yang dibangun di atas tiang dengan atap berbentuk piramida terpenggal dengan kemiringan antara 45 derajat sampai 60 derajat. Kalau ini untuk ketua-ketua yang suku yang di atas. Ini ada beberapa kamar, ada 4. Nah, di sini ada kamar utama, ini ada kamar orang tua. Itu kamar yang di rumah. Nah, kalau di sini ada kamar. Deh. Nah, ini pelaminan Palembang nih. Ini pelaminan Palembang. Ini kasur pengantin. Jadi ini biasanya digunain untuk acara munggah. Acara munggah tuh yang kayak pertemuan antara mempelai lelaki dan perempuan. Jadi ada adat suap dan cacapan, mereka berdua duduk di sini. Nah, ini ada timbang adat namanya. Ini timbang adat ini kalau di acara pernikahan kedua mempelai biasanya ditaruh tangannya di sini. Nah, nanti ditimbang sama kado-kado yang dikasih dari sana keluarga. Ini contohnya Al-Quran. Ini ornamen-ornamen khas Palembang. Ini ada lemari, ini lemari khas Palembang. Ini kalau ini biasanya sih untuk naruh ini kayak naruh makanan juga sih ini. Naruh makanan. Ini tepak siri. Kalau misalkan ada acara adat atau biasa acara apa, ini ada daun sirih nih untuk membuka kata. Ini bagian kamar-kamarnya ada juga kamar belakangnya ini. Ini sebenarnya ini dua rumah, ini beda rumah. Nah, ini kalau misalkan ini rumah limas yang untuk bangsawan. Nah, sedangkan ini untuk rumah limas yang warga biasa. Nah, beda kan dari bentuk besar rumahnya, dari ini untuk rumah limas satu warga biasa. Ada tingkatannya juga, ada kuncinya juga. Berakhirlah perjalanan kami kali ini ke Museum Balaputra Dewa. Dari kunjungan tersebut, kami bisa mengetahui nilai-nilai yang terkandung pada Museum Balaputra Dewa pada leluhur kami, yaitu seperti yang diperlihatkan pada arca perwujudan 1, 2, 3, serta kitab-kitab yang berada di museum. Kita bisa mengetahui bahwa penerapan nilai sila pertama telah dilakukan oleh para terdahulu, seperti menganut sebuah kepercayaan
Baiklah, sekian video dari kami, kelompok diskusi 2. Maaf bila kami ada salah kata. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.